Sahabat-sahabatku semuanya, kembali di Investor Pertanian, Petani Indonesia Mendunia. Pada kesempatan yang berbahagia dan berkah ini, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi ya. Nah, untuk kali ini kami akan menjelaskan yaitu bagaimana cara untuk membuat pisau deres karet ya. Nah, di sini saya berada di lokasi Ogan Ilir, tepatnya di Desa Tanjung Pinang 2 ya, teman-teman. Nah, langkah yang pertama ketika kalian ingin membuat pisau deres karet ini adalah memilih bahan ya, teman-teman. Nah, untuk bahan sendiri itu bisa menggunakan besi baja atau per ya, teman-teman. Nah, untuk pernya ini bisa diambil dari mobil atau truk. Jangan sampai pernya motor itu bukan ya, teman-teman. Nah, itu bukan. Nah, karena baja ini keras dan lentur, ini bisa dibentuk secara tradisional ya, teman-teman. Ini secara tradisional masih digunakan. Jadi, kalau misalkan kalian datang di desa kami akan melihat ya 90% di Desa Tanjung Pinang itu adalah pekerjaannya menjadi tukang pandai besi. Nah, bisa juga menggunakan baja berkakas bekas ya, teman-teman. Yang penting kuat dan bisa tahan lama. Yang kedua yaitu pemotongan bahan. Untuk pemotongan bahan kami menggunakan gerindra ya, teman-teman. Gerindra itu untuk memotong bahan-bahan yang keras seperti baja ataupun per. Nah, itu buat saja potong baja sesuai dengan ukuran pisau deres. Umumnya panjangnya 20 sampai 30 cm dengan lebar 2 sampai 3 cm ya. Nah, untuk alas yang ada di sini ini susah banget ya untuk mencarinya. Ini alatnya itu biasanya dipakai khusus untuk tukang pandai besi ya, teman-teman. Lalu bentuk dasar dibuat agak memanjang seperti golok kecil ya. Nanti bentuknya seperti huruf P tapi nggak ada lingkaran bawahnya ya. Lingkaran R kayak R kecil seperti itu. Nah, itu nanti yang bagian paling atasnya akan kita lancipi. Nah, setelah itu kalian lakukan pemanasan ya. Ini kalian bisa melihat ya, teman-teman. Di samping itu ada pemanasan tempa awal. Nah, untuk membentuk dari adanya pisau deres. Nah, untuk cara memanaskan, panaskan potongan baja dalam tungku arang hingga memerah ya. Untuk suhunya sekitar 800 sampai 900 derajat Celcius. Ini biasanya kita menggunakan blower ya. Lalu letakkan di atas landasan besi atau alas tempa. Nah, ini untuk alas besinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kalian datang ya, suaranya itu akan keras sekali ya. Ini saya heningkan karena cukup bising ya, teman-teman. Untuk pukul dengan palu besar untuk meratakan dan membentuk bilah sesuai ukuran. Nah, biar lebih cepat kalian bisa bekerjanya itu 2 orang ya. Ada satunya yang membentuk dari pahat sendiri, satunya itu untuk membentuk pukulan-pukulan. Nah, ini adalah cara untuk memotong ya, teman-teman. Nah, seperti kalian bisa lihat. Lalu pembentukan. Nah, ini kita sudah masuk ke pembentukan ya, teman-teman. Untuk pembentukan di sini ini sudah dilakukan. Nah, jika sudah di sini kalian bisa melihat ya. Nanti di pelengkukan kecil aja yang di bagian ujungnya itu bentuk U. Nah, selanjutnya U-nya itu bisa kita gunakan untuk alat deres. Lalu untuk pendinginan dan pengerasan, untuk pendinginan sendiri kalian bisa menyiapkan air 1 bak ataupun 1 ember ataupun kalau di tempat saya ini ada khusus ya buat penampungan air itu seperti ember besar tapi terbuat dari tanah liat. Nah, mengapa? Karena itu bisa menghindari ketika kita memberikan ataupun masukkan barang yang panas seperti ini tidak meleleh wadahnya. Kita menggunakan tanah ya. Untuk pengamanannya sendiri kalian bisa menggunakan sarung tangan dan juga sepatu ya, teman-teman. Nah, gunanya ketika kalian menggunakan sepatu ini adalah untuk membuat ataupun menghindari adanya percikan dari api.
Lalu untuk pendinginnya, setelah bentuk jadi, panaskan lagi hingga merah, lalu celupkan ke air atau oli proses quenching ya teman-teman, untuk penerapan ataupun pemantapan dari pembentukan pisau deres. Tujuannya agar baja menjadi keras dan juga tajam. Nah, ini pembentukannya. Untuk pukulannya itu sekitar 70 sampai 90 ya teman-teman. Nah, ketika sudah dilakukannya, maka ada proses penempaan ulang atau jika perlu ini ya. Kadang dilakukan tempering atau dipanaskan sebentar lalu dinginkan lagi agar baja tidak terlalu getas ya. Lalu untuk pengasahan sendiri ya, ketika sudah jadi dan sudah dibentuk seperti ini, nanti ada yang namanya pengasahan. Nah, bila diasah dengan batu asah atau kasar lalu halus ya. Kalau misalkan di sini ini bisa pakai gerida juga ya, bisa ditajamkan, lalu bisa guna juga untuk asah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman. Bye bye semuanya.